Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, sangat kita rindukan, dan kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan semua majelis anggota channel YouTube Taman Surga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan juga termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu keajaiban sholawat, fakta atau mitos. Nah, bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin supaya bisa mendapatkan notifikasi yang terbaru begitu kami mengupdate video, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Lalu tekan tombol lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi pahala jariah dan sedekah bagi Anda. Amin Allahumma amin. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, serta dicukupi semua kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun batinnya, baik kebutuhan di dunia maupun di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ada yang bertanya, keajaiban sholawat itu sebenarnya fakta atau mitos? Nah, sebelum kita masuk kepada pengkajian ini, maka kita akan menggolongkan orang melihat keajaiban sholawat ini dengan kacamata yang pertama, dengan kacamata iman. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kacamata iman, atau hanya menggunakan kacamata dunia saja. Orang yang beriman yang melihat sesuatu dengan imannya, maka tentu akan sangat yakin dan percaya jika keajaiban sholawat itu pasti ada bagi mereka yang beriman. Namun bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang hanya melihat dunia semata, tanpa pernah melihat akhirat, maka mereka akan mengatakan kalau keajaiban sholawat itu adalah mitos, dan hanya kalau misalnya terjadi hanya kebetulan belaka. Nah, bagaimana kok bisa demikian? Karena sholawat ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Sholawat ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tetapi sebelumnya Allah sendiri telah bersolawat, dan para malaikatnya Allah juga telah bersolawat dulu. Jadi Allah melakukan dulu, malaikat melakukan dulu, baru kemudian diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka yang mengamalkan dengan ikhlas, dengan tulus, keajaiban-keajaiban itu datang kepada hidup mereka, karena itu adalah syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap pembaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap satu sholawat yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10 kali sholawat atau 10 kali rahmat. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika orang yang mengamalkan, mendawamkan sholawat bisa mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang di luar dari pikiran nalar manusia. Bahkan seakan-akan seperti tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Banyak sahabat channel YouTube Taman Surga yang kemarin ikut mengamalkan, mendawamkan, membaca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sebanyak minimal 1000 kali setiap hari selama 30 hari. Ada beberapa di antara sahabat yang mengamalkannya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luar biasa, yang sangat tidak terprediksi dan membuat kita terkejut-kejut. Ada sahabat channel YouTube Taman Surga yang kemudian masalah rezekinya dilancarkan. Ada yang masalah pekerjaannya dimudahkan. Ada pengalaman juga yang hatinya menjadi tenang, menjadi tetap bisa khusyuk dalam beribadah, meskipun hutangnya belum lunas, meskipun masalahnya belum selesai. Ada juga yang mendapatkan pertolongan berupa kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan lebih mudah daripada sebelum mengamalkan sholawat. Serta ada keajaiban-keajaiban yang lain yang tentunya itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan ridho dan mencintai orang tersebut. Oleh karena itu, membaca sholawat, melanggengkan membaca sholawat, insya Allah bisa juga menjadi wasilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, di dalam kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi disampaikan, ada 5 kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di sini disampaikan ada 5 kemuliaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 5 kehormatan. Yang pertama, dalam hal nama. Kemudian yang kedua, dalam hal tubuh. Yang ketiga, dalam hal pemberian. Yang keempat, dalam hal kesalahan. Dan yang kelima, dalam hal ridho. Kemuliaan dengan nama itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeruna dengan sebutan Rasul, tidak dengan namanya, sebagaimana dia menyeru nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya. Kemuliaan dengan jasmani ialah apabila Nabi memohon sesuatu, maka dia mengabulkannya secara langsung, dan hal itu tidak dia lakukan kepada para nabi yang lain. Kemuliaan dengan pemberian ialah dia memberi kepadanya tanpa permintaan darinya. Kemuliaan dengan kesalahan ialah dia telah memaafkannya sebelum berbuat dosa. Dan kemuliaan dengan keridhaan ialah dia tidak menolak fidyah, sedekah, dan nafkahnya, sebagaimana dia menolak hal itu dari nabi yang lain. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mulai hari ini, yakinlah dan percayalah. Jika pijakan kita adalah keimanan dan ketakwaan, maka keajaiban sholawat itu bukan mitos, tetapi fakta. Oleh karena itu, sahabat channel YouTube Taman Surga, mulai hari ini jangan lupa untuk senantiasa mendawamkan sholawat. Membaca sholawat sehari minimal sekurang-kurangnya 1000 kali. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan, dan yakinilah jika ada kebermanfaatan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong bantu like, komen, dan share, dan tolong bantu juga untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh bagi Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.